Dari satu HP aja. Satu HP aja. Pegang. Oke. Sebelumnya Ayo. maju aja dulu Pak. Yo, maju. Ya. Sebelumnya kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Sumatera Utara kan. Di sini kami mewawancara mengenai usaha yang sedang Bapak jalankan gitu, yakni usaha minyak urut ya Pak atau? Ya, ini nama usahanya MKK Bersinar. Minyak kusuk karo bersih dan benar sebenarnya itu. Karena banyak asumsi orang kalau minyak kusuk karo ini ada semacam mantra-mantra, ada pekerjaan kuasa gelap. Kita bersih dan benar, disingkat bersinar. Dan bukan hanya minyak kusuk karo aja, ada 32 jenis ramuan karo. Itu dia. Jadi sebelumnya untuk pemiliknya sendiri dari Bapak, dari Kila sama Bibi gitu. Ya, kami yang pemiliknya. Cuma sebenarnya pengelola ibu, itu sebenarnya. Kalau dari nama Bapak sama Bibi kalau boleh tahu? Namaku Bapak Alexander Sebayang. Kalau ibu sendiri Bro Pilihan Ginting. Ya. Aku dari Tiga Binanga, dia dari Desa Suka, Tiga Panah. Jadi untuk yang pertama itu mungkin dari sama mungkin Pak, kami boleh tahu bisnis ini tuh udah berjalan dari tahun berapa ya Pak, kalau saya boleh tahu? Ini udah sekitar 5 tahun. Aku tahun berapa itu ya kira-kira ya? Tahun berarti 2019. 2019 ya? 18-19 lah Pak, kurang lebih. Sebelum Covid udah ada. 2018. Malah Covid itu kami malah di situ kami dapat berkah. Makin lancar. Jadi mungkin sekitar 6 atau 7 tahun lah ya. Itu berarti aku lupa. Sekitar 6 atau 7 tahun lah itu berarti. Karena waktu Covid bukan masih baru gitu. Udah beberapa tahun ya. Ini Pak, mungkin kami mau nanya, kalau misalnya dari segi promosi produk ini, kan tadi kan Bapak bilang ini kan udah berjalan 7 tahun nih Pak. Apalagi kan pas Covid itu kan kita kan nggak bisa untuk face to face sama orang. Betul. Nah jadi gimana cara Bapak untuk mempromosikan produk ini gitu? Iya, kebetulan ibu di rumah ini dia selalu live ya kan dari Facebook. Lalu kita ada toko di Shopee namanya Yes Sebayang. Dari sana yang banyak biasanya. Dari Facebook produk yang paling banyak biasanya minyak kusuk karo. Tapi kalau dari Shopee itu penalu kopi. Itu yang paling banyak. Dan 1 minggu ini yang paling banyak minyak kemiri. Gitu pula dia. 1 minggu ini. Ya. Kadang ada juga orang yang mau jadi reseller. Ada juga beberapa. Iya. Jadi untuk resellernya itu ada persyaratannya gitu Kila? Enggak. Pokoknya kalau ngambil barang jangan bon. Cuma sama mereka dimurahkan itu aja. Itu tergantung kesepakatan lah ya. Iya, betul. Terus Pak, gimana sih strategi dari Bapak sama Ibu untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, apalagi pelanggan yang udah sering beli ini? Iya, jadi yang pertama kalau mereka bertanya kita layani. Dari kapanpun itu kalau ada pertanyaan kita ladeni, kita layani, kita berikan edukasi sampai mereka bisa mengerti. Itu salah satu. Baru kalau kita mengirim barang, produk ini, mana tahu ada tumpah, ada rusak, itu kita ganti. Kita ganti. Itu kesalahan ekspedisi. Iya. Sebenarnya kesalahan di mereka kan gitu. Tapi kita tidak mau rugikan pelanggan. Karena dari servis yang baik, kita yakin
akan menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Iya. Kan gitu. Ya, itu yang kami lakukan. Ya, dan kalau usaha kan semacam usaha akan ada juga CSR gitu kan. Nah, kalau pembeli kalau memang kebutuhannya dan kita tahu dia sakit dan kurang mampu, kadang mau juga kita gratiskan. Kita anggap itu dana CSR-nya kan gitu. Iya. Nah, kita tahu kan dia datang sakit-sakit, gatal-gatal dan tampangnya juga kurang meyakinkan, nggak ada uangnya. Ya udah kita gratiskan. Nah, nanti kalau udah habis, ambil lagi kemarin. Gak usah segan-segan, gak usah malu-malu. Kan gitu. Nah, kita anggap dana CSR tadi tiap bulan harus ada dikeluarkan ya kan, sama dia lah sebagian. Ya seperti itu kita buat. Iya. Mungkin ini kan kalau misalnya kita lihat di mungkin sekitar pada bulan gitu kan Pak, itu kan banyak yang jual minyak karo ini Pak. Mungkin apa keunggulan dari ini minyak karo ini Pak dibandingkan dengan yang lain gitu? Iya, jadi unik memang. Dulu pun kami berpikir orang Karo, orang Batak yang beli. Ini karena online, banyakan yang di luar Sumatera yang beli. Dan banyakan orang Muslim yang beli. Kami pun heran ya, begitulah cara Tuhan memberkati kami pikir. Tapi kalau mau bertanya apa keunggulan, ini dia. Minyak, setelah kami tekuni kan minyak karo ini, kalau orang memproduk minyak karo 10 campuran, minyak karo juga namanya. 15 jenis campuran juga minyak karo juga namanya. Tapi kita 57 jenis campuran. 57 jenis bahan. Nah, jadi kadang orang bilang memang ini kemahalan, tapi ada juga pangsa pasarnya. Dan kita nggak pernah mau turunkan karena kita juga bisa pertanggungjawabkan kualitasnya gitu. Nah, contohnya umpamanya kan, kalau yang kurang bagus kualitasnya, mau kita pakai minyak ini, pakaian kita pun bisa bikinnya kuning gitu, warna kuning. Kita nggak pernah lah itu. Iya. Nah, dan kalau wanginya juga kita atur lah aromanya supaya bagus gitu. Nah, dan ini orang BPOM minggu lalu datang kemari. Oh, ini udah layak ini dapat izin BPOM. Makanya ibu disuruh hari ini datang ke kantor BPOM. Lagi diurus lah. Iya. Nah, sebenarnya udah ada dari Malaysia, dari Timur Leste minta sebenarnya. Tapi karena belum ada izin BPOM, masih kesulitan kita. Nah, mudah-mudahan dengan dapat izin BPOM nanti udah bisa diekspor. Gitu. Iya. Terus kan Cila waktu produksinya itu gitu, kan ada 32 jenisnya. Jadi gimana itu dalam kegiatan produksinya, membedakan bahan-bahannya atau proses pembelian bahan bakunya gitu, supplier. Jadi kita melihat kira-kira produk yang mana yang udah mulai tinggal sedikit, itu kita buat. Nah, kalau minyak karo ini umpamanya kan rata-rata 2 minggu harus kami masak minyak. Nah, dan tadi mungkin bisa lihat di luar itu tempat masak minyaknya, belangko kuali yang besar itu. Nah, jadi mana yang udah mulai agak sedikit, itu yang kita produksi. Nah, kita ada 2 orang sebenarnya yang menjadi pegawai di sini. Nah, tadi jam 1 udah pulang dia. Nah, lalu ada di sini 2 orang tiap hari. Itulah kita buat, karena kalau kami sendiri pun yang buat, kami juga nggak sanggup. Nah, harus ada bantuan teman-teman ya kan. Jadi rata-rata stok per bulan atau per minggunya itu berapa banyak biasanya kira? Totalnya gitu. Kira-kira ya stok. Misalnya kayak apakah pemesanannya itu dari penyediaan daripada minyaknya ini tadi pas dipesan dulu baru dibuatkan, atau dibuat dia stoknya gitu? Oh iya, dibuat dia stoknya. Ya, kami seperti itu, kami tumpuk-tumpuk aja seperti itu. Kalau udah mulai menipis dia, kami produk lagi. Nah, gitu aja kami buat. Nah, nggak ada jumlah tinggal sekian yang diproduksi. Karena kadang gini, kita mau masak juga, kadang ada halangan, harus diundur juga. Nah, jadi sebelum banyak kali habis, ya kita produksi. Nah, gitu kami buat. Nah, nggak ada ketentuan stok berapa, baru kita
produksi lagi, nggak seperti itu dia. Kalau udah mulai berkurang tinggal sedikit, kita buat lagi, nah gitu dia. Terus ini Pak, ini kan tadi kan saya lihat tadi di ruangan ini kan banyak kali kan Pak jenis-jenis minyak ini. Nah mungkin kira-kira ada nggak sih Pak kira-kira bahan yang mungkin sulit didapatkan dari Bapak gitu kalau misalnya dalam membuat ininya? Sampai hari ini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bahan selalu aja ada. Ya. Itu Bapak ada langganan suppliernya atau ambil sendiri gitu? Iya. Di tanah. Biasanya ada yang kami pesan dari Bandung, ada yang kami beli di Pancur Batu. Kita yang produk di sini gitu. Ada juga yang kita ke pusat pasar. Ada beberapa produk ya harus kita beli di sana baru kita olah di rumah. Seperti itu dia. Terus Pak, kira-kira kalau misalnya dari selama membuat minyak karo ini, kira-kira ada nggak ya Pak kayak kesulitan gitu atau tantangan selama proses produksinya? Oh iya. Atau memang nggak ada gitu, berjalan lancar? Sampai hari ini bisa dibilang nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Artinya memang pembuatannya masih manual semua, dan sampai hari ini itu masih bisa. Tapi kalau permintaan udah tinggi kali mungkin udah harus barang yang lebih baik ya kan. Iya. Terus ini lagi Pak, kan tadi karyawan ya Pak, dari sumber daya manusia itu ada 2 orang. Iya. Nah dari karyawannya itu tadi setiap hari kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Oh mereka jam 8 sampai jam 1. Setiap hari? Setiap hari, iya. Berarti dari Senin sampai hari Sabtu. Kalau Minggu enggak lah ya kan. Iya. Adakah insentif ataupun bonusnya gitu Pak di selain gaji pokok? Mereka bukan gaji pokok namanya. Setiap hari kita gaji mereka 10.000 per jam. Lalu mereka bisa juga menjadi reseller. Kalau ada penjualan dari mereka, ya itulah keuntungan lebih dari mereka. Itu aja. Nah, nggak ada insentif yang lain. Mungkin dari pengalaman Bapak, Iya. biasanya usaha ini tuh bisa balik modal nggak ya Pak? Maksudnya setelah berapa lama usaha itu mulai menghasilkan keuntungan? Dari awal udah keuntungan terus. Dari awal. Iya, dari awal. Mantap. Iya, keuntungan terus karena awalnya dulu minyak karo ini kan, minyak karo jual ibu dari PSU. Lalu dari permintaan orang, dia bilang, aku selain minyak kusuk, aku perlu param lah, karena waktu itu kita belum produk param. Kita minta sama kawan-kawan yang bisa buat param ya kan. Nah, jadi gak ada kerugian kita di situ, keuntungan melulu. Iya, belum pernah rugi lah istilahnya. Iya. Kira-kira kenapa bisa gitu Pak, selalu untung gitu, nggak ada ruginya? Apakah karena bahan bakunya yang mudah didapat dan murah, atau memang dari apa namanya keuntungannya yang? Saya pikir gini, mereka juga merasakan khasiatnya, itulah ya kan, merasakan khasiatnya dan harganya terjangkau. Ditambah udah banyak orang yang sakit di zaman ini, kayaknya seperti itu. Karena awal-awal, katakanlah kayak Benalu Kopi, awal-awal nggak terlalu banyak permintaan, tapi semakin hari semakin bertambah. Artinya kalau Benalu Kopi itu kan biasanya mengatasi kanker, tumor, daging tumbuh, benjolan, itu bertambah aja orang mengalami penyakit seperti itu. Nah, jadi akhirnya bertambah selalu permintaan, jadi nggak mungkin ada yang rugi. Gitu.
Terus Pak, ini proses produksi ini itu masih menggunakan ini ya Pak, masih menggunakan alat tradisional ya Pak? Iya, Nggak ada iya mesin masih. gitu ya? Iya, belum ada, Oh. belum ada. Itu tadi yang saya bilang, kalau permintaan sudah besar kali, mungkin masih, mungkin kita perlu alat cetak, mungkin pakai mesin, gitu-gitu. Kalau sekarang pakai tangan ada, masih bisa lah, gitu. Terus ini Pak, ini kan ada sampai ngirim ke luar kota gitu kan Pak Iya. yang ini. Nah itu kira-kira gimana ya Pak, dari Bapak sama Ibu untuk mengelola sampai keluar ini, bahkan keluar negeri ya Pak, terus saya dengar ya. Tapi keluar negeri ini belum sempat belum terkirim, sampai. karena kita belum dapat izin BPOM. Hmm. Ya, cuma kalau gimana caranya, dengan medsos aja semuanya, nggak ada yang lain. Nah, ya rata-rata dari Facebook lah. Oh dari Facebook? Iya, dari Facebook lah rata-rata. Dan apa tadi, toko Shopee tadi. Oh betul. Iya. Jadi untuk kualitas produknya sendiri Pak ada basinya gitu atau expired atau Oh, kebetulan ini nggak ada. Nggak ada. Nah, nggak ada. Katakanlah umpamanya kan minyak kusuk karo. Nah, ini nggak ada masa expirednya. 10 tahun lagi pun dipakai, nggak basi. jadi karena itu juga lah mungkin untung terus ya Iya. nggak bisa basi. Iya, nggak ada artinya yang sia-sia, nggak ada yang Iya. dibuang. Terpakai semua. Iya, baru katakanlah kayak benalu kopi, ada jamu, param, itu kan kering semua. Iya. Nah, nggak ada yang basi, nggak ada yang terbuang, nggak ada. Nah, dia dipakai terus semua. Kalau untuk legalitasnya sendiri kan Pak, Kilah, Iya, iya. kan tadi BPOM itu lagi dalam progres gitu. Iya. Sedangkan kalau usahanya sendiri gitu, apakah udah ada gitu surat apa namanya Oh ciptanya iya, ini gitu? sudah. Dari kebetulan usaha kita ini dalam binaan Koperasi Kota Medan dan Sumatera Utara. Oh, Iya. berarti apalah? Izin, Kenal lah Kilah. izin edar udah ada, gitu. Udah ada. Nah, kalau mereka yang di sana, aku nggak kenal. Bibi yang kenal, dia yang selalu menghadiri seperti itu. Karena Iya. koperasi Kilah bilang kan ada abang juga di sana, Bang Mas Indo. Dia kepala divisi, kepala itulah itu. Oh, Kota Medan atau Sumatera Utara? Sumatera Utara. Oh ya, Marga? Sirait. Oh, ibu mungkin kenal. Iya, Kalau aku, Bibi, iya. kalau aku kurang kenal. Iya, iya. Terus apa lagi ya? Untuk ini Kila, kan ini proses produksinya itu kan masih manual. Apakah ada limbahnya yang mungkin terbuang gitu kan? Gimana pengelolaannya? Iya, adalah katakanlah minyak kemiri. Nah, udah dapat minyaknya, ampasnya, ya kan nggak terpakai. Tapi ada pula yang selalu nampung. Itu katanya bagus dimakan babi. Ada panti asuhan yang mereka ada ternak babinya. Jadi nggak pernah sia-sia lah untuk ternak babi mereka lah selalu. Baru katakanlah kita masak minyak, ada rempah-rempahnya udah kering, itu kan nggak terpakai lagi. Nah, itu biasanya kami pakai untuk pengasapan sore-sore biar nggak ada nyamuk, biar segar. Nah, itu biasanya kami buat. Jadi nggak dibuang juga. Nah, tiap sore kami bakar, ya, ngusir nyamuk supaya suasana rumah ini juga wangi. Gitu-gitu kan buat. Iya. Ini juga mungkin kalau misalnya pekerja di sini tuh apakah ngambil dari lingkungan ini, maksudnya orang-orang dari sekitar ini atau yang dari luar? Iya, orang-orang luar. dari lingkungan ini. Oh. Iya, kebetulan ada mahasiswa dari quality, ada dari metodis yang mereka di atas siang dia masuk. Nah, dari pagi-pagi bisa bantu di sini gitu. Terus kan Kila, ini kan minyak karo dibilang. Iya. Dari mana kita tahu membedakan ini minyak karo dengan minyak-minyak urut lainnya gitu? Apa yang bahan-bahan yang mungkin khas orang Karo yang punya di sini gitu kan? Itu kan makanya agak sulit. Karena kemarin kan ada pameran di kantor gubernur. Jadi ada juga minyak gosok tradisional katanya kan, enggak minyak kusuk karo buatnya, minyak gosok tradisional. Setelah ibu ini bincang sama mereka, hampir sama bahan-bahannya gitu. Nah, cuma
produk kita ini mungkin lebih lengkap dari mereka, itu aja. Kita 57 jenis. Nah, jarang itu ada sampai 30 jenis, kita tanya dari teman-teman. Nah, kalian berapa jenis? 10, ada 15, ada 20, 30 udah banyak kali tuh. Nah, nggak ada yang bilang di atas 30. Kita yang cuma 57. Sampai hari ini yang tahu ya kan, mungkin ada yang belum kita ketemu. Nah, jadi bahan ini hampir sama, cuma masing-masing lebih lengkap. Itu aja. Jadi kayak yang harus ada umpamanya kan, ada kalau kami biasanya dari Pancur Batu itu kami beli. Banyak lah namanya, aku pun nggak tahu namanya semua. Banyak kali namanya. Tapi ku tengok yang buat minyak karo yang lain juga pakai itu, cuma nggak sebanyak kita, gitu aja. Akar dari pinang, akar dari bambu, akar-akar yang keras-keras. Nah, itu tengok yang banyak. Lalu daun apa namanya itu yang apa namanya kalau kita tersayat biasanya pakai itu betadin. Yang warna hijau. Daun apa itu? Pokoknya itulah bahan betadin itu katanya. Daun apa itu namanya? Aku pun lupa. Ada juga lada. Ada juga barley namanya. Ada banyak lah rempah-rempah, aku pun nggak tahu namanya. Kalau itu memang ibu yang tahu. Iya. Mungkin ini. Ada jahe merah gitu-gitu, lengkuas, banyak lah. Terus untuk pengelolaan keuangan gitu kan Kila, kalau boleh ditanya, adakah pencatatan gitu Kila? Ada, itu lengkap catatannya. Enggak di bawah itu. Ya. Di atas. Bukan. Iya, di bawah itu. Yang warna hijau ini. Warna itu. Itu berapa produk yang laku tiap hari catat ibu, karena dia juga turun akuntansi. Jadi rapi. Tahu dia berapa pemasukan, berapa penjualan setiap hari. Di sini biasanya itu catat semua. Lengkap lah kalau catatan ibu. Boleh Kila. Iya. Wow. Iya itu kan. Iya. Semua lengkap ya. Tampaknya anak akuntansi. Iya, dia dosen akuntansi di LP3M, Politeknik LP3M. Iya. Dosen. Iya. Nggak mengerti. Apa ini pun nggak mengerti. Iya. Nggak mengerti. Pokoknya berapa penjualan setiap hari rapi lah dicatat. Dia jadi tahu rata-rata bulan ini sekian juta per hari, gitu tahu dia. Jadi kira-kira gitu kan Kila, biasanya per bulan itu ada berapa modal yang dibutuhkan gitu untuk berapa modal ya? Itu aku nggak ngerti. Iya, aku nggak ngerti berapa modal. Cuma rata-rata keuntungan sekitar 1 juta per hari. Gitu dia. Berapa modal? Itu ibu yang ngerti. Dia bendahara keluarga ya kan. Iya. Aku pun percaya sama dia karena dia keuangan bagus, tertib, terpercaya. Iya. Nggak kucampuri itu. Iya. Ini target pasarnya untuk siapa aja Pak? Artinya gini, kita ini kan promosi dari Facebook ke seluruh Indonesia. Nah, jadi semua orang sebenarnya ini membutuhkan. Nah, orang kaya pun keadaannya penyakitnya butuh juga ada dia ini. Orang miskin pun kayak ku ceritakan tadi, nggak ada uangnya, tapi dia juga sakit, perlu juga dia ini gitu. Jadi ini pasar-pasarnya semua orang. Iya, semua orang sebenarnya. Cuma kalau harga tadi menurut banyak orang, mereka bilang ini terlalu berharga. Tapi sampai hari ini ku tengok laris manis gitu. Dan menurut mereka begitu karena mereka bandingkan dengan yang lain. Tapi kan mereka juga nggak tahu berapa produk
bahan yang kita Iya. gunakan, kan gitu. Banyak juga. Iya, lebih lengkap. Lebih lengkap. Iya. Dari rank harganya sendiri itu kira dari termurah sampai termahal itu berapa? Kayak param itu ada 20.000, 35.000. Paling mahal apalah minyak kemiri lah. Minyak kemiri yang botol kecil aja pun dia udah 50.000. Botol ukuran ini gitu kan? Enggak. Ini kecil lagi. Enggak, ini minyak biawak. Kalau kecilnya itu minyak biawak itu. Biawak beneran ya kira? Kalian baru tahu ada minyak biawak? Baru tahu. Baru tahu. Enggak sih. Minyak ular pun ada. Cuman kayak Wow. yang beneran Iya. dari biawak nggak tahu. Iya bener, serius. Dari lemak-lemaknya itu dibikin. Ini aja udah 50.000. Ini 70.000 gitu. Itu minyak apa gini tuh? Minyak kemiri. Minyak kemiri, oh wajar, minyak kemiri Iya. wajar. Iya, dan memang kemiri lagi mahal pula. Iya, sekarang. wajar. Nah, kayak ini 140.000 1 liter dia minyaknya Iya. gitu. Nah, tapi kalau paling mahal itu tadi minyak kemiri. Nah, katakanlah kalau ini dia kan minyak kemiri. Nah, ini yang 1 liter 330.000. Yang sebesar ini, seukuran ini. Iya. 330.000. Nah, itulah yang paling mahal. Berarti dari start 20 sampai 330. Iya. Itu paling mahal. Kalau ini tadi 140 ya kan. Berarti untuk manajemennya itu tadi kan Bibi yang mengelola Iya. bahan-bahannya, Betul. terus memasaknya. Memasarkannya juga Memproduksi, iya. memasarkannya. Iya. Nah, aku pelengkap penderita lah dia. Kira-kira. Iya. Oke. Nah, Berarti lama juga. Apalagi? Sejauh ini nggak ada ini kan Pak, nggak ada. Ini kan produksi minyak karo kan Pak. Iya. Nggak ada kayak dari tetangga gitu komplain kan Pak tentang produksi. enggak ada ya. Enggak ada. Hmm. Karena katakanlah kok masak gini kan. Hmm. Aromanya sampai ke ujung sana, jadi bikin wangi lingkungan kita ini. Gitu. Wangi. Nggak ada yang keberatan. Iya, nggak ada. Iya. Untuk Iya. alat produksinya sendiri Kila kan sekarang manual. Ada Iya. nggak alat yang bisa menurut Kila itu kalau dibeli itu bakal mempermudah kegiatan produksinya gitu? Oh, ada lah. Umpamanya buat param itu kalau pakai tangan gini-gini ya kan. Sebenarnya bisa pakai alat cetak dia kan. Masukkan aja tepungnya ke dalam, udah lengkap semua. Cetakkan langsung nanti jadi bulat semua. Adanya itu. Cuma karena permintaan belum terlalu mendesak, masih bisa kita pakai itu sekalian. Kalau manual dia kan kita udah bisa sekalian menerima tenaga kerja. Kalau itu kan mengurangi orang bekerja. Iya, memang keuntungan juga ke kita. Tapi karena belum terlalu mendesak, ya belum kita beli alat cetaknya gitu. Kalau untuk pembuatan minyaknya ini Kila kan ini dimasak di kuali. Iya. Nggak ada gitu Kila menurut Kila yang alat yang lebih modern gitu. Mungkin ada perencanaan Kila ke depannya gitu. Atau kalau pakai Belum, gas. belum. Orang tua bilang lebih bagus dia kualitasnya kalau pakai kayu. Masaknya pakai kayu. Bisanya pakai gas kita buat gitu. Tapi orang tua dulu bilang seperti itu, ya udah kita pertahankan aja itu. Toh kayu juga banyak kok. Gitu. Asal ada sisa bangunan orang diantaranya kemari. Gitu. Jadi saling simbiosis mutualisme. Kira-kira seperti itu. Iya. Iya, sampai sekarang belum lah. Oh iya, tadi kan Kila bilang kalau minyaknya ini nggak seperti minyak yang lain, nggak bikin kuning gitu pakaian gitu. Iya. Selain nggak bikin kuning itu ada lagi kah yang unik gitu dari minyak? Ya itu tadi aromanya sedap gitu. Ada yang udah agak bau. Kami beli rempah-rempah di Pancing Batu, mereka juga jual minyak. Kami cium, nggak menarik lah aromanya gitu. Tapi mereka juga nggak mau pula kami ajari, maunya kami ngajari mereka, nggak mau pula mereka. Selain itu tadi aromanya lah. Nah itu. Jadi apa yang membuat aromanya itu bisa berbeda gitu Kak?
karena banyaknya jenis bahannya itu aja kurasa. Iya, karena banyaknya jenis bahannya. Iya. Lalu keunikan yang lain, kita semua ukuran ada 200 mili, ada 250 mili, ada setengah liter, ada 1 liter. Nah, itu. Iya, lagi kira-kira. Mungkin ini terakhir ya Pak. Iya. Kira-kira apa harapan kedepannya supaya bisnis ini tuh bisa lebih lancar lagi gitu? Iya. Jadi kami berpikir begini. Aku kan rohaniawan, aku pelayan full timer, gitu kan, nggak bergaji, nggak bergaji. Jadi ini nggak pernah kami rencanakan. Cara Tuhan lah, sehingga akhirnya ada usaha ini. Nggak pernah kami pikirkan, nggak pernah kami rencanakan. Jadi supaya ini lebih berkembang dengan baik, yang kami pikirkan salah satu itu tadi harus dapat izin BPOM sehingga bisa mengekspor ke luar negeri. Lalu kita akan selalu ada semacam modifikasi, artinya selalulah kita tingkatkan kualitas, baik khasiat, baik juga kemasannya. Nah gitu. Lalu semakin banyak juga memberi. Nah artinya banyak orang yang membutuhkan ini dan mereka nggak sanggup. Semakin banyak kita keluarkan untuk orang-orang seperti itu. Nanti pasti Tuhan berkati. Itu aja keyakinan kami. Ya itu yang kami pikirkan sampai hari ini. Mungkin kalau ada saran kalian ya kami senang, ya kan. Tapi yang kami pikirkan sampai hari ini masih seperti itu. Iya. Oke Pak, sebenarnya kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pak untuk informasinya yang sangat berharga juga. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, untuk wawancaranya. Semoga kedepannya bisnis itu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depannya Pak. Amin, amin, amin. Bahkan bisa sampai ke luar negeri. Amin, amin. Ya. Oke.